Berdasarkan data dari Dinhutbun Provinsi Jambi 2012, lahan mangrove di kawasan pantai timur itu seluas 2,1 juta hektar. 90% diantaranya sudah mengalami tingkat kritis. Guna mengatasi kerusakan ekosistem di wilayah pesisir pantai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi perlu dilakukan reboisasi secara besar-besaran. Hal ini dikatakan Mapanggara, Hukum Pengamat Bidang Lingkungan Hidup atau LCKI, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Jambi. Hutan bakau di Tanjung Jabung Timur yang masuk kawasan cagar alam seluas 3.826 hektar. Berada di sepanjang pantai mulai dari Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, hingga Kecamatan Nipah Panjang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi saat ini semakin rusak akibat perambahan dan terjadi abrasi terus-menerus di pantai timur wilayah itu yang membuat tanaman bakau atau mangrove banyak yang punah akibat adanya perambahan hutan bakau oleh sebagian masyarakat. Sejumlah jenis pohon bakau yang bernilai ekonomi tinggi diantaranya dapat digunakan untuk kayu bangunan, pembuatan chip, kayu bakar, arang, serta sumber bahan obat walaupun skalanya kecil. Kerusakan sudah terjadi di Kecamatan Kuala Jambi, di mana hutan bakau semakin tergerus air pasang laut. Luas hutan bakau juga turun drastis akibat okupasi lahan oleh masyarakat. Konversi hutan bakau yang berstatus cagar alam tersebut menjadi tambak, kebun kelapa, dan sawah membuat hutan bakau dan beberapa tempat hanya menutupi areal sempit beberapa puluh meter di pinggir pantai. Pada tempat-tempat tersebut, pohon-pohon kelapa rakyat mudah dapat dilihat dari belakang vegetasi bakau. Kabupaten Tanjung Jabung Timur hendak melaksanakan kerjasama dengan investor dari Jepang pada tahun 2018, namun batal akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Pada tahun 2012, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai ditanami sekurangnya 27.000 batang mangrove. Sebelumnya, telah membuka proses sosialisasi di 2 kecamatan di Tanjung Jabung Timur, yakni Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara. Untuk itu, diharapkan adanya upaya konkret dari pemerintahan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan gerakan menanam mangrove demi kelestarian kawasan pantai. Selain pemerintah, peran masyarakat dalam upaya melestarikan keberadaan mangrove perlu digalakan, serta masyarakat diharapkan juga bisa menjaga hutan bakau dari penjamahan menjadi areal perkebunan yang justru akan merusak ekosistem dan kelestarian kawasan pesisir. Penanaman tahap kedua pada bulan November 2013 di Desa Lembur dan Desa Mendahara Ilir mendapat dukungan dari pemerintah, khusus dari BPDAS Batanghari Jambi dan Dinas Kehutanan Jambi, serta dari pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Sejak April 2013, telah dipersiapkan bibit pohon bakau atau mangrove yang siap tanam kurang lebih 50.000 batang. Untuk itu, membutuhkan biaya operasional yang diharapkan dukungan dari BPDAS Batanghari Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Mengingat, dalam pelaksanaannya melalui kelompok-kelompok binaan dari LCKI yang berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar bisa bersinergi dengan program pihak-pihak yang terkait, dan kami dari pihak LCKI di bidang lingkungan hidup siap mengadakan kerjasama pembibitan pohon mangrove dan penanamannya. Selain pemerintah, peran masyarakat dalam upaya melestarikan keberadaan mangrove perlu pula digalakan, serta masyarakat diharapkan juga bisa menjaga hutan bakau dari penjamahan menjadi areal perkebunan yang justru akan merusak ekosistem dan kelestarian kawasan pesisir.
Hutan bakau pada umumnya berfungsi melindungi pantai dari abrasi, mencegah intrusi air laut, habitat biota air, dan berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan amfibi. Selain itu, prakaraan bakau dapat menahan dan mengendapkan lumpur, sehingga dapat memperluas daratan. Keragaman genetik pada jenis-jenis menjadi komponen utama bakau perlu pula dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu ekosistem wilayah pesisir adalah hutan mangrove. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya, dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL, UPL,
adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pemaparan materi, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.